Jadi kontroversi kalung antivirus corona, kita akan bahas bersama Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI. Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Oke Pak Pandu, tadi kalau salah satu ilmuwan di paket pengantar saya menyebutkan bahwa hasil riset yang salah ini bisa berdampak fatal. Kita untuk case ini Pak, kontroversi kalung antivirus corona, pengembangannya pun yang berbahan dasar kayu putih atau eukaliptus ini kian dipertanyakan. Karena bukan hanya soal uji klinisnya, tapi kemudian bagaimana dampaknya kemudian bisa mengubah persepsi kita masyarakat, pemahaman terkait dengan risiko, persepsi risiko, dan juga way out, jalan keluar dari pandemi ini. Pak Pandu melihatnya seperti apa? Iya, jadi komunikasi yang disampaikan itu memang bisa counterproduktif. Jadi menganggap karena itu dari otoritas pemerintah ya, apalagi dari badan penelitian dari kementerian yang dimiliki oleh pemerintah, seakan-akan diyakini bahwa klaimnya itu betul, bahwa bisa untuk sebagai penangkal COVID-19. Padahal dari hasil studi tidak ada sama sekali seperti itu dan disimpulkan pada pengalaman 20 orang pun sebenarnya tanpa kalung itu pun juga sebenarnya bisa saja sembuh. Jadi semua klaim-klaimnya itu tidak bisa begitu saja dikatakan dia sebagai anti COVID. Ya. Nah, yang menjadi problem adalah kalau masyarakat percaya itu akan mengakibatkan jadi buat apa memakai masker atau menjaga jarak atau mencuci tangan yang selama ini juga dianjurkan pemerintah gitu. Seakan-akan jadi masyarakat sudah berbeda persepsinya. Selama saya pakai suatu kalung yang terbuat dari yang mengandung kayu putih tadi, maka saya terhindar dari infeksi corona dan tidak akan mau melakukan menggunakan masker atau memakai masker pun sekali-sekali. Padahal masker dan menggunakan menjaga jarak dan selalu mencuci tangan itu sudah terbukti bahwa bisa menurunkan risiko untuk terkena COVID. Oke, Pak Pandu, narasi kalung antivirus ini kan sebenarnya bukan hal baru. Berbulan-bulan ketika awal kita ada di pandemi ini, kita juga dihadapkan dengan narasi yang sama. Ketika waktu itu adalah jamu empon-empon. Anda melihat dari mulai empon-empon sampai kalung antivirus, seperti apa narasi edukasi yang dibangun oleh pemerintah selama ini kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penanganan pandemi? Iya, sejak awal kan Menteri Kesehatan kita tidak mempercayai bahwa akan ada pandemi dan dengan imunitas, dengan menggunakan jamu, bahkan 3 orang penyintas dari COVID itu, 3 seorang perempuan itu malah dibekali jamu, katanya jamu presiden gitu. Jadi mengatasnamakan presiden karena untuk bisa meningkatkan imunitas. Jadi sebenarnya masyarakat tidak pernah diedukasi bagaimana menghindari atau untuk supaya terhindar dari infeksi COVID ini. Dan bagaimana risikonya, malahan diberikan narasi-narasi yang mungkin hanya maksudnya menenteramkan, tapi salah gitu. Jadi menyesatkan menurut saya, sehingga masyarakat jadi tidak percaya lagi apakah informasi yang disampaikan pemerintah itu informasi yang akurat atau tidak gitu. Itu yang menjadi keprihatinan kami yang dari epidemiologi, karena narasinya bukan narasi edukasi, tapi narasinya narasi yang informasi yang disampaikan malah bisa kontraproduktif. Oke, bisa kontraproduktif, kekhawatiran Anda akan seperti apa eksesnya? Dan kemudian idealnya narasi edukasi yang harusnya dibangun seperti apa, Pak Pandu? Ya, idealnya sih kita harus memberitahu ke masyarakat bahwa tingkat penularan di luar itu masih tinggi. Walaupun sekarang PSBB sudah dilonggarkan, masyarakat sudah boleh melakukan aktivitas, tapi risiko penularan masih tinggi. Kita tidak dalam keadaan normal, kita tuh abnormal. Kita tuh bukan normal baru, karena kita mengadakan secara jujur menyatakan itu, jadi masyarakat paham bahwa sekarang memang tidak normal. Bagaimana supaya kita dalam keadaan tidak normal ini bisa tidak terkena atau tidak terinfeksi COVID-19, yaitu caranya adalah dengan 3M. Memakai masker dengan konsisten dan benar, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pesan-pesan itulah 3M itu yang harus ditemukan dan diedukasi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, sehingga setiap masyarakat akan melakukannya dengan ikhlas dan patuh 100%. Kalau 80% saja penduduk ini konsisten
melakukan 3M, saya percaya bahwa pandemi ini akan mereda cepat dan kita bisa mencegah adanya kemungkinan gelombang kedua atau gelombang ketiga. Itu Oke. yang penting kalau kita mau menghidupkan perekonomian kita. Oke. Anda melihat narasi edukasi 3M itu terserap dengan baik nggak untuk masyarakat sampai dengan sekarang? Tidak, karena dari hasil suatu survei di DKI dan juga di Surabaya dan beberapa kota, itu yang dilakukan oleh teman saya Pak Zulkifar Amir dan teman-teman kawal COVID ya, itu lapor COVID kalau nggak salah, itu juga mengukur bahwa tingkat persepsi masyarakat itu masih rendah terhadap risiko ini. Bahkan mereka menganggap sebagian besar tidak merasa berisiko akan terkena COVID-19 karena mereka masih rendah risikonya, persepsinya salah, sehingga mereka tidak melakukan secara konsisten menggunakan masker, walaupun dia tahu menggunakan masker itu bisa melindungi, tapi karena resiko persepsinya rendah, dia tidak akan konsisten menggunakan masker, mungkin hanya pasang, kemudian dipasang ini kalau ada yang ngawasin, ada polisi dia pasang lagi, dan dia juga jarang cuci tangan dan juga tidak memperhatikan jaga jarak. Jadi ini meningkatkan risiko dan tidak heran kasus akan terus meningkat. Kita tidak tahu kapan ini pandemi gelombang pertama ini selesai. Mungkin sampai akhir tahun pun mungkin belum selesai kalau cara-caranya masih seperti ini. Jadi mohon kepada pemerintah dan kepada masyarakat, mari kita melakukan 3M untuk kepentingan kita bersama. Oke, terkait dengan konsistensi, tadi Pak Pandu juga sudah menyinggung konsistensi 3M. Tidak hanya 3M, Anda melihat konsistensi juga melakukan atau menggelar rapid test massal seperti apa? Kalau di salah satu cuitan Anda, ada kekhawatiran sebenarnya dan ketidaksetujuan kalau ditangkap bahwa rapid ini sebenarnya tidak harus diteruskan, tidak harus lagi dilakukan, dan bukan cara awal mungkin untuk melakukan pengecekan potensi kasus positif. Padahal kan sebenarnya yang diklaim semakin banyak melakukan rapid test akan semakin banyak kita bisa mengetahui kasus-kasus atau potensi kasus positifnya. Iya, itu yang menjadi kesalahpahaman. Disangkanya dengan rasio tes penduduk itu tes apapun. Padahal yang dibutuhkan adalah tes dengan PCR. Kenapa dengan PCR? Dengan PCR kita mendeteksi orang dengan virus. Kenapa dengan orang dengan virus itu kita harus deteksi? Karena dengan demikian dia potensial untuk menularkan pada orang lain. Karena itu mereka harus diisolasi. Sedangkan rapid test antibody, masalahnya dia mendeteksi antibody yang terlambat dibentuk seminggu atau lebih setelah orang terinfeksi. Bisa saja hasilnya tidak reaktif atau negatif pada orang-orang yang sudah terinfeksi. Karena antibodinya belum terbentuk. Jadi kalau hasilnya non reaktif bukan berarti dia tidak menular, dan hasilnya reaktif juga belum tentu dia menular karena itu indikasi bahwa dia sudah terinfeksi. Nah, karena itu perlu dicek lagi dengan PCR apakah dia mempunyai virus atau tidak. Baru kalau punya virus dia diisolasi. Daripada kita membuang uang dan membuang waktu, apalagi dilakukan pada tes massal, berapa banyak uang yang sudah kita spend. Dan apalagi dibuat di dalam regulasi, kalau berpergian harus dengan rapid test, untuk ujian harus dengan rapid test. Jadi masyarakat terbebani, padahal tidak ada dampaknya sama sekali dalam upaya penanggulangan seperti ini karena hasilnya tidak akurat. Kita mau menyelesaikan pandemi atau kita ingin meningkatkan tes, pokoknya tesnya sebanyak-banyaknya. Tidak, kita harus meningkatkan kapasitas testing yang akurat, yaitu dengan PCR tadi. Karena kita mempunyai kesempatan emas untuk menekan dan mengisolasi orang yang membawa virus. Dengan demikian, dalam jangka panjang kita bisa memutus rantai penularan. Itulah kunci dari penanggulangan pandemi ini. Oke, kalau berbicara masalah PCR kan juga belum sepenuhnya memadai kan Pak Pandu kan. Nah artinya ini harus terus digenjot nih ketika tadi Anda sampaikan bahwa rapid test massal itu bahasa gampangnya nggak terlalu berdampak lah, nggak ada dampaknya bahkan, hanya buang-buang uang dan sebagainya. Tapi ketika PCR kita harus full effort lagi kan untuk menyelenggarakan atau menggelar PCR ini. Iya betul, tapi kan akhirnya bisa. Dulu kan hanya sedikit lab yang bisa, sekarang sudah banyak lab yang sudah melakukan. Dan bahkan sudah 20.000 lebih, kita bisa meningkatkan 2 kali lagi kalau kita mau. Jadi fokus ke sana. Jadi dana yang dialokasikan untuk tes-tes yang lain atau kegiatan-kegiatan seperti lomba dan sebagainya, mari kita bantu teman-teman di daerah
dan tempat-tempat yang masih kekurangan keterbatasan testing. Karena pandemi ini masih panjang, tidak berakhir tahun ini, mungkin juga tahun depan belum berakhir. Kuncinya adalah dengan meningkatkan surveillance, yaitu testing, lacak, isolasi. Dan tentunya saja bukan pembatasan sosial berskala besar lagi, karena pembatasan sosial berskala besar sudah tidak efektif. Bagaimana? Ya kita melakukan pembatasan sosial yang berskala lokal. Jadi kalau ada klaster-klaster, kita selesaikan di klaster-klaster itu. Di semua negara melakukan itu. Kenapa kita tidak mau melakukan yang seharusnya dilakukan dan dianjurkan oleh WHO? Oke, Pak Pandu kembali ke masalah rapid test masal ini. Sekarang kan kita dihadapkan dengan semuanya terms conditionsnya syaratnya adalah rapid. Jadi kalau misalnya mau melakukan perjalanan kemana-mana transportasi minimal paling tidak rapid. Anda menangkap kekhawatiran apa dengan adanya rapid test yang menjadi syarat sejumlah hal ini? Iya, jadi kan tadi kan hasilnya non reaktif terus diizinkan terbang. Belum tentu dia tidak membawa virus, itu satu. Kedua, berapa biayanya? Siapa yang harus menanggung ini? Publik, rakyat. Harganya aja bervariasi. Ya kan, ada yang 500.000, ada yang hampir mendekati 1 juta, ada yang 300. Ya, jadi ini ada komersialisasi, ada yang menjadi lahan bisnis. Iya, ada lahan bisnis yang menurut saya menjadi tidak produktif lagi. Maksudnya tidak sesuai dengan tujuan kita untuk menanggulangi pandemi. Pandemi kita ini masih terus meningkat kasusnya. Dan ini kalau kayak gini, itu masih akan terus. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang makanya saya sering tanya. Saya suka bertanya sama diri sendiri. Apakah kita memang niat menanggulangi pandemi ini? Oke. Niat itu Anda tangkap masih niat setengah hati atau bagaimana? Ya niatnya nggak jelas. Kita maunya membuka kehidupan program ini. Ya oke, kita buka. Boleh masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi kita bisa melakukan intervensi sementara masyarakat boleh melakukan kegiatan apa? Pertama, penduduk harus melakukan 3M. Kedua, surveillance yang benar dan aktif. Jadi 3. Dari hasil studi kita bahwa kalau kita melakukan kombinasi antara perilaku penduduk dan juga melakukan surveillance yang aktif dengan testing, dengan lacak, dengan isolasi, itu kita bisa lebih cepat menurunkan pandemi. Itu sudah menjadi secara teori. Jadi jangan lagi menggunakan cara-cara yang belum terbukti atau tidak ada evidence-nya. Oke, narasi itu tadi ya, balik lagi ke narasi edukasi, jangan sampai nanti salah kaprah acceptance-nya atau penerimaannya malah justru ngalor ngidul, jadi nggak jelas kemana-mana ya. Terima kasih Betul. Pak Pandu Riono sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.